Oke, halo, kembali lagi bersama saya di sini. Jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi New Effort dari Indofremer Sekuritas ya teman-teman. Jadi kemarin kebetulan di video saya sebelumnya ada yang bertanya terkait bagaimana cara kita untuk menggunakan indikator di Effort agar indikator yang kita buat itu tidak hilang, dan ketika kita buka sahamnya kembali indikator itu masih ada gitu, sehingga kita tidak bisa tidak melakukan pengulangan untuk pembuatan kembali seperti itu. Oke, di sini saya akan membuatkan tutorialnya seperti apa dan apa-apa saja aplikasi yang terkait yang diperlukan untuk menggunakan atau memakai indikator yang pada di aplikasi Effort teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum mulai, jadi buat teman-teman semua jangan lupa di like, di komen yang menarik dan mendukung juga, serta berikan komentar terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada di video ini untuk pengembangan berikutnya, serta jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, langsung saja. Yang pertama kita sudah buka aplikasi Effort-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita cari stok. Yang ini ya teman-teman, kita klik stok. Nah, kemudian kita klik. Nah, setelah itu maka di sini kita cari yang namanya chart. Nah, jadi di chart ini kita akan membuka chart dari sebuah saham, dan kita juga di sana bisa menggunakan beberapa tools yang dalam hal ini yaitu terkait dengan indikator teman-teman, seperti itu. Oke, kita klik chart. Nah, di sini saya mencontohkan salah satu saham, yaitu saya menggunakan saham Telkom ya di simple chartnya dari aplikasi Effort ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya Advanced Chart ya, dan di sini adalah nama sahamnya. Dan teman-teman juga bisa mengganti nama sahamnya yang teman-teman mau analisa menggunakan Advanced Chart yang terdapat di aplikasi Effort teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja kita klik terkait dengan Advanced Chart-nya. Nah, setelah itu maka di sini saya akan putar dalam bentuk landscape ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan handphone agar lebih jelas dan lebih mudah untuk menyampaikan seperti itu. Nah, oke teman-teman, di sini sudah. Maka di sini untuk penggunaan indikatornya teman-teman, di sini ada yang namanya selain indikator, kemudian di sini ada candle, juga ada time frame-nya atau daily frame ya dari pergerakan candle yang ada pada saham Telkom. Nah, kemudian di sini saya akan mengkhusus terkait dengan penggunaan indikator. Nah, di sini saya sudah ada beberapa indikator yang kebetulan saya gunakan. Di sini ada indikator SI, kemudian saya akan hapus dulu. Kemudian ada moving average, saya akan hapus dulu. Teman-teman, jadi di sini kan belum ada indikator yang digunakan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita ingin menggunakan indikator? Maka kita tinggal pilih menu indikator yang ada di bagian atas teman-teman. Kita bisa klik. Nah, kemudian setelah kita klik maka di sini akan muncul berbagai indikator yang ingin kita gunakan, baik moving average, Bollinger Band, dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan terkait dengan penggunaan indikator ya. Salah satunya sini saya akan contohkan yang pertama, yaitu terkait dengan Bollinger Band. Jadi saya klik yang namanya Bollinger Band di sini teman-teman. Kemudian close, kemudian maka di sini akan muncul terkait dengan Bollinger Band-nya. Ini teman-teman, jadi sudah terbentuk Bollinger Band yang terbentuk di dalam candlestick dari pergerakan saham Telkom dengan time frame 1 hari teman-teman. Nah, kemudian untuk bagaimana ketika kita ingin mengganti atau menambahkan. Kalau ingin menambahkan, teman-teman tinggal klik indikator lagi. Ya, setelah itu misalnya teman-teman ingin menambahkan indikator yang sering biasanya dipakai itu misalnya moving average ya. Kita tinggal klik berapa moving average yang mau kita tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan 3, jadi saya sudah menambahkan di sini ada 3 moving average. Kemudian di sini time frame-nya masih 9. Kemudian di sini bisa dirubah teman-teman. Jadi tinggal diklik saja yang moving average di sini. Kemudian teman-teman pilih menu yang pengaturan ya, tombol pengaturan yang ini. Jadi kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik maka di sini teman-teman bisa memilih terkait dengan time frame-nya. Misal saya biasa gunakan yang 50 teman-teman. Jadi saya di sini rubah menjadi 50 untuk yang pertama ya, 50 pergerakan harga rata-rata dari pergerakan sahamnya. Kemudian setelah itu, kalau misalnya teman-teman ingin mengubah warnanya, bisa pilih style ya. Style di sini bisa diklik untuk warnanya. Misalnya saya gunakan warna merah. Kalau sudah, maka silakan klik OK. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya yang kedua, misalnya diubah menjadi 100 teman-teman. Jadi teman-teman bisa rubah dulu menjadi 100. Nah, kemudian yang di bawahnya misalnya teman-teman ingin merubah menjadi 200 misalnya, maka teman-teman rubah juga menjadi 200 seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman, jadi bisa dirubah.
Nah, kemudian ini kan banyak sekali ada indikator yang saya masukkan. Kemudian kalau teman-teman misalnya ingin menghapus, jadi sama teman-teman tinggal klik salah satu indikator yang teman-teman hapus, kemudian dihilangkan atau disilang. Saya contohkan sini saya mau hilangkan yang Bollinger Band-nya. Jadi saya klik Bollinger Band, kemudian di sini ada tanda silang, maka teman-teman silakan diklik, maka indikator Bollinger Band-nya akan hilang seperti itu ya. Jadi yang tersisa adalah indikator dari moving average yang teman-teman sudah buat dan setting sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya di sini teman-teman sudah membuat indikator moving average atau indikator yang lain, cuman misalnya teman-teman close dari saham Telkom atau mengganti saham yang lain, maka indikator ini secara otomatis akan menghilang teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan kembali, teman-teman harus membuatnya ulang kembali seperti itu. Jadi misalkan saya contohkan, ini saya isi di saham Telkom, kemudian saya balik nih teman-teman, saya ganti misalnya menjadi BBCA. Saya buka saham BBCA. Nah, ini ya teman-teman, selama teman-teman masih dalam satu chart itu indikatornya dalam satu advanced chart yang ada di import, maka indikatornya akan masih terlihat. Cuman ketika teman-teman misalnya nanti close dari advanced chartnya, misalnya saya di sini saya kembali ya, saya close advanced chartnya yang di sini, saya balik. Nah, saya balik seperti ini teman-teman. Kemudian saya ingin menggunakan indikator lagi yang tadi yang saya buat. Saya klik di sini advanced chart lagi. Setelah saya klik, maka indikator yang tadi saya buat itu menghilang teman-teman. Jadi harus kerja dua kali. Teman-teman sudah membuat sebelumnya, cuman ketika mau buka lagi indikator tersebut hilang. Nah, kemudian solusinya bagaimana teman-teman agar indikator yang kita buat itu tidak menghilang teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan website tambahan atau aplikasi tambahan. Kebetulan ini juga grafik atau dari chartnya ini sudah connect menggunakan TradingView dari import teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik yang di bawah ini, yang di kiri bawah, teman-teman klik TradingView, atau teman-teman yang sudah punya silakan langsung login, atau misalnya teman-teman belum punya, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu teman-teman. Oke, saya langsung saja saya akan klik untuk TradingView-nya. Jadi ini adalah tampilan dari TradingView-nya. Setelah kita klik di aplikasi import ya teman-teman, kemudian bisa klik tombol yang di atas yang 3 ya teman-teman, kemudian bisa klik, kemudian teman-teman bisa cari chart ya. Di sini ada chart, ada pasar juga, ada news juga dan lain sebagainya. Tadi kita pilih chart, kita klik chart. Nah, setelah teman-teman klik chart, maka di sini akan tampil secara detail terkait dengan chart dari TradingView ya teman-teman. Di sini saya ada chart yang sebelumnya sudah saya bikin juga, dan ini sangat jelas sekali chartnya masih ya. Beberapa indikator dan beberapa analisa yang saya buat itu di sini masih kesip di TradingView seperti itu. Di sini saya contohkan menggunakan saham BBRI teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan indikator yang ada di sini ya, indikator, kemudian sini juga ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di TradingView ini sangat lengkap sekali. Nah, kemudian kenapa ini bisa ke-save? Cara mengaktifkannya adalah teman-teman bisa klik yang di pojok kiri atas. Ya, kita klik di sini. Setelah kita klik, maka di sini akan muncul teman-teman simpan otomatis setiap 3 menit ya. Ini teman-teman usahakan diaktifkan ya teman-teman. Jadi setiap indikator atau analisa yang teman-teman bikin nanti bakalan ke-save secara otomatis seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara setelah itu bagaimana cara penggunaannya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa Nah, di sini ada beberapa indikator atau technical analysis yang sudah saya gunakan. Misalnya yang garis hitam ini teman-teman, ini ada garis trend line yang saya buat. Kemudian yang merah ini adalah garis horizontal line. Kemudian di sini yang garis merah, hijau dan kuning itu adalah indikator moving average yang saya buat. Kemudian di sini ada Fibonacci retracement yang saya sering gunakan juga teman-teman. Kemudian cara menghilangkannya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal klik garisnya ya. Kemudian teman-teman bisa pilih tanda hapus atau tanda sampah di sini. Kalau teman-teman ingin mengeditnya warna bisa klik di sini, kemudian ingin mengedit ketebalan bisa klik di sini teman-teman. Jadi saya akan menghapusnya, saya hapus dulu ya teman-teman. Kemudian saya di sini saya hapus juga. Kemudian terkait dengan Fibonacci retracement-nya saya juga misalnya saya hapus juga teman-teman. Saya hapus juga di sini maka akan hilang. Kemudian horizontal line-nya saya akan hapus juga. Kemudian untuk moving average-nya teman-teman di sini saya ada moving average 50,
50, 100, 200 ya, sama seperti tadi di aplikasi e-port yang kita buat. Cuman di sini di TradingView dia bakalan kesimpan dan tidak menghilang. Jadi ketika misalnya besok atau lusa teman-teman buka lagi, itu masih kesip teman-teman seperti itu. Jadi tidak dua kali membuat lagi. Ketika kita login, kita mau analisa, kita nggak perlu bikin lagi seperti itu. Jadi kita tinggal merubah-rubah sesuai dengan yang kita inginkan ataupun mengikuti. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya, di sini teman-teman ada beberapa tool yang memang kita bisa gunakan ya. Yang salah satu di sini ada garis trend. Ya, garis trend itu kita bisa menggunakan untuk mengukur support resisten juga. Di sini juga tanda panah yang kita untuk mengikuti pola candle. Garis info di sini juga sama seperti garis trend, dan di sini juga ada info terkait dengan harga nantinya seperti itu. Kemudian horizontal line ini juga untuk menentukan garis trend atau garis titik support dan resisten, cuman ini adalah secara horizontal, jadi secara lurus mendatar teman-teman seperti itu. Dan ini juga untuk garis vertikalnya. Kemudian di sini juga ada untuk menentukan sudut trend, kemiringan sudut dari kenaikan harga seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk menggunakannya kita tinggal klik, misalnya saya menggunakan trendline, kita klik trendline, kemudian ini bisa geser seperti ini teman-teman. Jadi geser, misal ini saya buat titik support di sini nih, paling bawah kita klik, kemudian dia muncul tanda seperti ini, kita langsung klik dan tahan dan geser sesuai untuk mencari titik support yang menurut teman-teman menjadi titik supportnya secara trend seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bikin yang di resistennya, teman-teman tinggal klik sekali lagi, kemudian teman-teman bisa bikin di atas seperti ini, klik kemudian tarik garis menuju titik resisten berikutnya seperti itu, sehingga terbentuk sudah garis trend line seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali gitu teman-teman. Untuk menghapusnya juga sama. Kemudian misalnya ingin menggunakan indikator-indikator yang lain, nah di sini juga ada beberapa indikator Fibonacci treatment yang biasanya sering-sering digunakan oleh para trader ya teman-teman. Kemudian ada zona waktu dan lain sebagainya, ini teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman bisa explore lebih dalam lagi, bisa teman-teman cari tahu lebih pahami terkait dengan fungsinya masing-masing seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tools juga seperti kuas ya, teman-teman bisa membuat tanda. Kemudian di sini juga persegi, ini membuat kotak dan lain sebagainya pada saat teman-teman ingin melakukan analisa seperti itu. Kemudian di sini di bawah juga masih banyak tombol yang teman-teman bisa gunakan ya seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman, jadi agar kita menganalisa saham menggunakan indikator yang ada di sini, agar indikator yang kita bikin itu tidak hilang, jadi kita harus menggunakan TradingView teman-teman. Jadi teman-teman harus punya akun TradingView terlebih dahulu, baik itu yang gratis ataupun berbayar. Kalau saya sih di sini menggunakan yang gratis teman-teman. Jadi yang gratis saja, cuman tidak terlalu lengkap, tapi masih bisa digunakan untuk menganalisa dan beberapa indikator masih bisa kita gunakan. Kemudian di sini juga ada template yang sudah disediakan. Jadi template ini adalah beberapa template atau kombinasi indikator yang memang sudah jadi teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik salah satunya saja, misalnya yang paling atas teman-teman, yang ini sudah isi terkait dengan volume, moving average kali 3 dan sebagainya itu, jadi otomatis sudah masuk seperti itu. Kemudian ada volume juga, moving average eksponensial juga ada. Kemudian kalau MAX rebound ini volume, moving average dan lain sebagainya juga sudah ada. Jadi kita tinggal menggunakan saja teman-teman seperti itu sesuai yang teman-teman inginkan. Sama seperti yang sudah saya klik, maka dia akan ketambahkan otomatis. Kalau ingin menghapus tinggal klik silang ya, jadi masing-masing klik silang atau hapus, klik silang, maka dia akan kembali seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada indikator ataupun technical analysis yang digunakan seperti itu teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman terkait dengan cara menggunakan advanced chart atau indikator yang ada di aplikasi e-port di Indo Premier Sekuritas yang dikombin menggunakan chart dari TradingView. Jadi ketika teman-teman ingin menganalisa menggunakan indikator dan beberapa teknikal yang teman-teman buat agar tidak hilang, maka teman-teman harus mempunyai akun TradingView terlebih dahulu agar teman-teman bisa menganalisanya di TradingView dan langsung ke save otomatis di TradingView atau di akun TradingView teman-teman seperti itu. Nah jadi demikian teman-teman terkait dengan tutorialnya. Semoga video ini, penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon masukan juga untuk perbaikan pembuatan video tutorial kedepannya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, dan tentunya di subscribe juga teman-teman untuk menantikan video-video edukasi dan video-video menarik lainnya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.